Masih tetap semangat? Masih. Puji Tuhan. Semua sehat? Sehat, Tante. Haleluya. Puji nama Tuhan. Semua ada di dalam penyertaan Tuhan. Semua sehat, luar biasa. Tuhan Yesus menyertai kita. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita masih beribadah online. Tidak mengapa. Tuhan Yesus ada di sini. Tuhan Yesus ada di rumah kalian. Tuhan Yesus ada di dalam hati semua orang. Puji Tuhan. Kita akan berdoa. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tutup matamu. Kita akan sama-sama berdoa. Haleluya. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita undang Yesus masuk di dalam hati kita. Oh, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Tuhan Yesus yang baik, datanglah masuk di dalam hati kami pada pagi hari ini. Engkau Allah yang luar biasa, yang senantiasa membimbing dan menyertai kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan beribadah kepada-Mu. Kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami rindu Roh Kudus turun ke atas kami. Urapan-Mu turun ke atas kami. Kuasa Tuhan nyata di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Bersama Tuhan, kami dapat melakukan perkara yang besar. Dan kami menjadi orang-orang yang menang di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kami puji Tuhan. Bersama Tuhan. Aku, kita. Yes. Somebody
sesuatu. Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Tante, kalian semua yang ada di sini adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Oke? Benar? Kalian lebih dari pemenang? Benar. Yang siap lebih dari pemenang, coba silahkan ya. 1, 2, 3. Haleluya! Lebih dari pemenang. ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Jangan pernah menyerah menghadapi segala sesuatu. Tak pernah jadi yang
Karena kami percaya firman-Mu itu ya dan amin. Tuhan Yesus, Engkau mengurapi guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan, kami terima firman. Kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Selamat pagi adik-adik yang di rumah. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang berjudul Mengasihi Tuhan dan Sesama. Sekali lagi kakak ulangi, mengasihi Tuhan dan sesama. Langsung saja kita buka Alkitab kita di dalam Markus 12 ayat 30 sampai 31. Markus 12 ayat 30 sampai 31. Kakak bacakan demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Di sini kita akan belajar terlebih dahulu tentang mengasihi Tuhan. Jadi di sini adik-adik kita belajar bahwa mengasihi Tuhan harus segenap hati, segenap jiwa, dan juga segenap akal budi, dan juga segenap kekuatan kita. Kita belajar kasih itu apa sih? Kasih itu adalah perasaan yang dimiliki setiap orang, dan perasaan ini akan timbul apabila manusia tersebut mempunyai rasa memiliki dan menyayangi. Ya, pertama kita akan belajar tentang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ya, ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka hati kita akan seperti di dalam gambar ini. Bagaimana hatinya? Di dalamnya ada firman Tuhan, ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus, dan ada mata hati yang terang. Jadi di sini bagaimana cara mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Kita memberikan kasih yang terbaik yang kita punya kepada Tuhan. Kita izinkan Tuhan masuk di dalam hati kita dan bertahta di dalam hati kita. Dan kita tidak boleh mengizinkan dosa masuk di dalam hati kita. Bahkan kita harus menjadi anak-anak yang benci dosa, tidak menyukai dosa. Kita baca di dalam Alkitab Mazmur 17 ayatnya yang ketiga. Mazmur 17 ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan bagi adik-adik Mazmur 17 ayatnya yang ketiga. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Jadi puji Tuhan di sini dikatakan bahwa firman Tuhan mengajarkan kita bahwa Raja Daud di sini mengatakan tidak akan ada kejahatan di dalam hatinya. Ini adalah salah satu contoh bahwa Raja Daud mengasihi Tuhan. Dan kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dengan cara apa adik-adik? Dengan berdoa kepada Tuhan, dengan bersaat teduh. Dan kita menceritakan apa yang kita alami di dalam hidup kita. Kita ceritakan semua sama Tuhan. Karena Dia bersedia mendengar dan menjawab setiap doa-doa kita adik-adik. Dan kita juga harus mempunyai hati yang terus mengucap syukur. Mempunyai hati yang terus mengucap syukur adik-adik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan adik-adik, nah adik-adik harus terus belajar berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan suka melihat hati yang selalu berterima kasih, yang selalu mengucap syukur. Dan kita juga cara mengasihi Tuhan dengan segenap hati,
adalah dengan menceritakan kepada teman-teman kita. Teman-teman kita di sekolahan, teman-teman di sekitar kita, kita ceritakan kepada mereka bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Bahkan pertolongan-pertolongan, kebutuhan yang Tuhan sediakan dalam hidup kita, kita ceritakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik. Bahkan kita juga harus belajar di dalam hati adik-adik harus ada buah roh. Ya, penuh dengan buah roh. Apa itu buah roh adik-adik? Di Galatia 5 ayat 22 dan 23 apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi itu semua harus ada di dalam hatinya adik-adik. Jadi adik-adik di situ adalah ketika buah roh itu ada dalam hati adik-adik, di situ adik-adik udah menunjukkan bahwa adik-adik mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Bahkan ketika adik-adik mendengarkan firman Tuhan seperti saat ini, adik-adik harus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan bukan cuma didengar, tapi adik-adik melakukannya setiap hari. Di situ menunjukkan bahwa adik-adik mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kita belajar lagi berikutnya, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Bagaimana cara mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa? Kita mengasihi Tuhan dengan cara memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tertuju dan fokus kita kepada Tuhan. Sehingga dari adik-adik ketika memuji menyembah Tuhan, pujian dan penyembahan adik-adik adalah pujian penyembahan yang disukai oleh Tuhan. Pujian penyembahan adik-adik adalah pujian penyembahan yang berkenan dan berbau harum di hadapan Tuhan. Di dalam Mazmur 104 ayat 1, Mazmur 104 ayat 1, demikian firman Tuhan, pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Maka di sini dikatakan bahwa pujilah Tuhan hai jiwaku. Di dalam Mazmur 119 ayat 164 demikian firman Tuhan, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Wow, kita belajar dari Raja Daud. Raja Daud adalah orang yang suka memuji-muji Tuhan. Dia 7 kali sehari memuji-muji Tuhan. Kalau adik-adik berapa kali? Iya. Jadi kita harus berusaha memuji-muji Tuhan setiap hari. Karena kita tahu di dalam pujian penyembahan di situ Tuhan hadir. Di dalam pujian penyembahan, di situ Tuhan akan hadir bersama adik-adik. Dan Dia akan menemani adik-adik di sepanjang hari adik-adik. Yang ketiga, kita belajar mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Ya, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita. Yang pertama, bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita? Dengan membaca firman Tuhan. Kenapa sih harus membaca firman Tuhan? Karena dengan membaca firman Tuhan, kita memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Jadi kita harus memikirkan dari firman Tuhan, kita bisa belajar, kita memikirkan hal-hal yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan melalui firman Tuhan juga kita akan belajar, kita memikirkan hal-hal yang positif. Hal-hal yang membuat perbuatan, perkataan kita adalah perbuatan dan perkataan yang positif. Bahkan Tuhan mau bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan akal budi kita, kita pakai akal budi kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Sehingga melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita, semuanya keluar adalah firman Tuhan.
Karena di dalam firman Tuhan, melalui firman Tuhan yang ada di dalam pikiran kita, perkataan dan perbuatan adik-adik akan menjadi perbuatan dan perkataan yang memberkati orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Jadi nanti adik-adik akan tampil beda dengan orang-orang yang mengenal Tuhan dan juga orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita belajar di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, firman Tuhan mengajarkan bahwa biarlah ini semua kita pikirkan. Sehingga pikiran kita adalah pikiran yang berkenan kepada Tuhan. Pikiran yang memuliakan Tuhan. Kita pakai pikiran kita untuk mengasihi Tuhan. Jadi di sini baru disebut kita mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita. Yang terakhir mengasihi Tuhan tentang mengasihi dengan segenap kekuatan kita. Ya, ini gambar otot ya adik-adik. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita memuliakan Tuhan dengan apa yang adik-adik punya. Dengan kesehatan. Pada saat ini adik-adik mengikuti ibadah online, adik-adik telah mengasihi Tuhan dengan waktunya adik-adik. Dengan kekuatan. Ya, mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan adik-adik dan melakukan yang terbaik. Misalnya adik-adik menjadi singer, melakukannya dengan yang terbaik dengan segenap kekuatan adik-adik. Mungkin adik-adik menjadi pemain musik, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Di situ adik-adik mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan adik-adik. Di dalam Mazmur 146 ayatnya yang kedua, demikian firman Tuhan, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Ya, jadi pakai kekuatan kita, semasa Tuhan kasih kesempatan, semasa Tuhan kasih kekuatan sama adik-adik, pakai itu untuk memuliakan Tuhan, pakai untuk mengasihi Tuhan. Dan apa yang adik-adik punya saat ini, biarlah itu semua diberikan semua yang terbaik untuk Tuhan. Sini kita akan belajar tokoh-tokoh Alkitab yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Yang pertama kita belajar tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, pasti adik-adik pernah dengar cerita ini. Ini adalah gambar mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika mereka dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala. Kenapa mereka dilemparkan pada saat itu? Karena pada saat itu Raja Nebukadnezar membuat patung yang besar dan diperintahkan kepada semua rakyat Babel harus menyembah patung itu. Tapi mereka tidak mau menyembahnya. Sehingga mereka dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Tapi di sini kita dapat belajar bahwa mereka tidak terbakar oleh api itu. Tapi mereka selamat. Kenapa? Karena Tuhan yang menyertai. Tuhan yang melindungi mereka sehingga api itu tidak membakar mereka. Bahkan kalau kita baca di Alkitab, yang melemparkan mereka ke dalam api, mereka terbakar. Tapi mereka tidak, karena mereka lebih memilih mengasihi Tuhan daripada meninggalkan Tuhan. Jadi di sini kita bisa belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego bahwa orang-orang yang mengasihi Tuhan dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Kita belajar satu contoh lagi, yaitu Daniel. Ya, ketika dia dilemparkan ke dalam gua singa. Kenapa dia dilemparkan ke dalam gua singa? Pada saat itu Raja Darius memerintahkan juga bahwa tidak ada boleh orang menyampaikan permohonan kepada Allah manapun kecuali kepada raja. Tapi pada saat itu Daniel tetap berdoa 3 kali sehari kepada Tuhan. Karena dia mengasihi Tuhan. Makanya Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Tapi apakah dia dimakan singa? Apakah dia mati? Tidak, adik-adik.
Kembali kita belajar bahwa Daniel juga disertai oleh Tuhan. Kenapa? Karena Daniel lebih memilih mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatannya. Jadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang disertai dan dilindungi Tuhan dan diberkati Tuhan dalam kehidupannya. Nah adik-adik, kita sudah belajar tentang mengasihi Tuhan. Dan saat ini kita akan belajar tentang mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab, yaitu orang Samaria yang murah hati. Jadi ceritanya pada saat itu ada seseorang yang dari Yerusalem mau pergi ke Yeriko. Dan pada saat di dalam perjalanan, dia dirampok oleh penyamun-penyamun. Sehingga dia terluka dan tidak berdaya, adik-adik. Dan pada saat itu ada seorang imam lewat dan melihat orang tersebut, tapi melewatinya dari seberang jalan, tidak menolong orang tersebut. Dan kedua, ada orang Lewi dan melihat orang ini, tapi melewatinya dari seberang jalan dan tidak menolong orang ini. Tetapi ada seseorang Samaria yang murah hati. Dia lewat dan dia melihat orang yang terluka tadi, dia menolong orang tersebut dan mengobati luka-lukanya. Dan sampai ending cerita dia mengantar orang tersebut ke sebuah penginapan dan merawatnya di sana. Sampai dia meninggalkan 2 dinar di penginapan itu untuk pengobatan, perawatan orang tersebut sampai dia sembuh. Di sini kita bisa belajar bahwa kita juga harus mengasihi sesama kita tanpa memandang siapapun dia. Siapapun dia, ketika dia membutuhkan pertolongan, biarlah kita menolongnya. Biarlah kita mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk mengasihi Engkau dan juga sesama kami manusia. Biarlah Tuhan firman ini bukan cuma kami dengar, tapi kami tanam dalam hati kami setiap hari, biar kami lakukan sehingga semakin hari kami semakin mengasihi Engkau, semakin mengasihi sesama kami, dan biarlah melalui hidup kami anak-anak-Mu, nama-Mu dimuliakan. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.